udah. Dan Sini udah nggak ada nih. Matrix dulu nggak sih? Granger juga udah nggak ada nih. Ya Matrix dulu nggak buat Erlan gitu kan. Dan tadi kita ngeliat ya Erlan yang mainin fighter nih di 2 game. Kita belum melihat dia membawakan Marksman, tapi ternyata Hayabusa dulu. Ini Hayabusanya bakal strike kalau gini. Tuker. Counternya lebih ke arah karena adanya jungle yang masih bisa di-ban nggak sih nantinya untuk tim Onyx gitu. Makanya ngambil Hayabusa duluan dan ngeliat dari Onyx ya 3 pick awal sih bahaya ya. Karena aku tahu persis Gatot Kaca tuh kalau untuk clear cepet banget. Kuat banget. Gitu loh, ditambah lagi dengan Lunox dan juga Yusuf Shape, ini rotasi mereka bakal kenceng habis sih. Dari teman-teman tim Onyx. Di satu sisi ya, aku ngeliat Randy yang ditutup dari Elisnya ini udah lumayan ngebuang banyak ban loh. Banyak ya? Uranus, Elis. Sekalian bisa bayangkan lah Rookie sampai di notice sama coach veteran kayak Adi yang hero-nya pun sampai ditutup sekarang. Iya, semenyeramkan itu ya berarti untuk penggunaannya. Dan sekarang Poveus yang juga ikut ditutup. Ini wajar ya karena ada beberapa hero dash yang sangat memungkinkan untuk nge-trigger Poveus juga. Ditambah Poveus juga tipikal yang sebenarnya nggak terlalu bisa di burst Lunox kecuali dia di CC-in, dia otomatis nggak bakal bisa bergerak. Dan melihat dengan adanya kalian, kalaupun emang Beatrix-nya nggak available ataupun ditutup, kayak Ben Fovius juga bisa mengalir ke arah Harris Gold untuk dari MR-nya nggak sih? Lah yang komen ke sih ya. Lumayan banyak, jadi dia bisa ke arah Harris Gold dan Hayabusa juga nggak ada terlalu pressure. Oh iya, nggak terlalu damage banget jadinya gitu loh untuk counternya. Arlot ini target aja ya untuk menghabiskan hero-hero EXP yang memungkinkan untuk mengganggu Lunox atau bahkan Isunshin. Benar-benar ternotis Senpai ya? Iya, notice Senpai bener dinotis. Randy yang benar-benar amazing banget. Dan ya Angela karena kita tahu sendiri juga di sini kalau kita ngomongin Lunox ini masih bisa di Skylar. Pernah ada referensinya. Wah, Tapi Albert terjadi opsi buat Onyx. ganti hero guys, Albert, Masalahnya kalaupun emang Beatrix yang diambil Hayabusa, ya, Kairi, artinya berarti damage Isunshin. mereka bagiku ya sangat Share, guys, share. Hayabusa oke ada damage-nya gitu, tapi lebih karena ngeblok dulu nih kalau belum level 4. Nah tapi seenggaknya ya berarti nanti tugas EVOS terakhir adalah ngebawa pure badan buat Randy-nya. Jadi biar emang benar-benar baik time gitu ya kaliannya nanti bisa pick 1 karena ya udah otomatis dengan adanya Kalea Gatot ya yang bakal bikin move duluan tuh EVOS. Kelihatan banget dari draftnya. Tapi Harit yang diantisipasi. Harit. Wow. Oke. Gak takut yang combo one trick ya. Beatrix dan juga Kalea atau Beatrix Rambo. Dia benar-benar gak takut. Mungkin karena dari responnya dengan kalau misalkan emang nantinya Lunox yang akan bermain di gold lane, asumsinya adalah ya masih bisa apa lah dengan Aurora Hills gitu loh. Tapi ya problemnya late game-nya nanti gak cuma Lunox yang bakal jadi target. Dan wow, membuka dulu di pick keempat, posisi keempat untuk EVOS. Onyx ini akan menjadi jawaban juga ke arah mana Lunox-nya nih. Sejujurnya dengan adanya Blue di sini malah aku sedikit tertutup buat Onyx ngambil hero-hero yang tersisa. Karena untuk menangin matchup kayaknya jangan terlalu fokus buat matchupnya doang, tapi fokus menangin gimana big fight-nya. Karena Kalea Glue loh, ini double pick off berarti kan. Akan sangat berbahaya kalau EVOS ini benar-benar kendaliin semua push-nya. Hello, langsung aja Anda. Ya, kita udah sempat ngomongin soal Rounds dan Skylar sekarang muncul bersama dengan lampu-lampu ya. Jadi kan daripada ngomongin matchup, mendingan cari big fight dari big fight. Jadi mereka respon dengan bagaimana pick off powernya EVOS dengan cara ya balas lagi, follow up cepat, balas lagi. Karena follow up cepat datang semua dari BMI, dari Fighter, Gatot Kaca dengan Amaran Guardian gitu loh. Malah mereka kayak mantap. Kasarnya apapun pick off potential langsung bisa dilakukan. Aduh, mulai bener. Nih aku tuh di tim Beatrix sih. Sama juga sih sama. Karena emang udah gak ada pilihan lain daripada dia maksain Fighter lagi gold. Kayaknya jangan. Ya Glue udah cukup kok, serius. Glue udah cukup banget di depan. Kalea udah cukup banget, dia ada heal up juga. Jadi sebenarnya fine banget kalau misalkan emang mereka mau bawa market dan ini waktu yang tepat. Bagus sih, jujur aku. Ya. Late game ya. Oke, satu pick terakhir ya yang cukup mengejutkan dari EVOS, tapi ini akan menjadi penentuan siapa yang bisa ngedapetin match point terlebih dahulu. Jadi langsung aja kita serahkan kepada Ranger Mas dan juga Kim Kocok. Terima kasih banyak panelis gini dong. Kalau nyerahin itu momennya pas gitu. Pas kenapa tuh? Jadi di saat ini kita bisa baca datanya gitu. Oke, siap. Nathan yang akhirnya muncul ya. Last pick Nathan. Tapi ya ini kita akhirnya melihat game yang akan fresh lagi Ji, karena skornya sama-satu sama, mereka reset lagi dan panas lagi. Oke, tentunya kita saksikan siapa yang akan mendapatkan match point. Apakah Onyx atau EVOS? So derby internasional, mana tepuk tangannya? Let's go!
knockdown ya. Oke. Reset kembali ya, hasil sama. Tapi kali ini bertukar nih. Albert yang main Hayabusa dan Kairi yang main di Sunsin. Sebenarnya dari keduanya ya pasti sama-sama power lah. Kita tahu Albert, kita tahu Sunsin. Cuma Nathan yang muncul. Ini strat yang akhirnya kembali dimunculkan. Sebenarnya konsepnya sama. Untuk front to back tapi mid Kiboy bonyok. kasar banget. Oke, kalau ngomongin kasar dua-dua tim ini Lunok. benar-benar tajam ya. Lunok guys. Dan kita lihat one power situation, Iya, kan, Skylar dengan Cloud-nya kembali lagi, tapi Erlan the Forgotten Tiger kalau kata Mirko. Salah itu orang dulu. Ini mampukah melawan sosok dari Skylar, dan lihat di early Skylar disiksa habis-habisan kali ini oleh seorang Erlan. Dia menang range, dia menang poke damage. Tapi untuk emblem harusnya Skylar yang akan lebih enak kan. Biasanya menang emblem rata-ratanya harusnya regennya nutup banget. Sekarang Argo, Albert. Oh, dia tahu permasukan dari Bonyok sama Albert Kiboy. bakal coba untuk ganggu poking sedikit. Ngomongin Karasans dengan Lunox-nya ini bisa menjadi bait belaka, dan India Lim silakan. Itu dia, basic command emblem kan yang bikin akhirnya lumayan sustain nih dari Skylar. Dan dia bisa pakai teknik yang kita tahu lah ya. Skylar regen sebentar, balik lagi, lumayan. Darahnya naik sedikit. Ya, sedikitnya lumayan loh. Itu dia. Karena sedikitnya tuh kenceng naiknya. Benar. Dan untuk match up-nya kayak bakal lumayan santai. Awas, Skylar. Kecuali ada ganking yang dicoba. Itu pun level 4 kayaknya deh. Baru akan jadi event yang menarik. Oke, tapi kalau ngomongin nyangkutnya ke Kiboy sih ya udah ya, jangan boleh terburu-buru. Dan buat kalian semua bisa nonton streamer dari MPL Indonesia official ya. Karena ada Mas Ade yang tadi habis roasting saya ya. Tim game yang kedua ya. Oke, di game ketiga ini ingat tim, siapapun yang akan mendapatkan match point, pressure-nya akan berbeda untuk di game yang keempat. Itu dia, sama-sama level 4 Kairi dan juga Albert. Keduanya sama-sama enak untuk melakukan setup. Kontes. Tapi kalau dari area, gua Setup rasa turtle. masih dipegang Onyx sih. Yang pertama. EOG, lampu-lampu juga. Digunakan oleh siapa? Vision juga sudah mulai jelas. Mountain Shocker di pop up oleh Kiboy bonyokin pasti di satu sini. baris bisa yang instan Kairi dapat mendapatkan poin kill, tapi turtle. Albert terangkap. Hampir saja ter-take down. Untuknya masih bisa selamat termasukkan dari tim EVOS. Mereka memaksa untuk divide kembali dan mencoba menghindar damage yang diberikan oleh seseorang. Kiboy mati. Ready. Waduh, Kiboy Sedikit selamat gagal dari tapi on point ketika mereka berhasil menghindari dengan Avatar of Guardian. Randy juga turun di saat tepat. Ya, belum ada korban. Sampai saat ini ya masih aman dari keduanya, tapi objektif memang dipegang. Albert. Dapat Albert. Berhasil mendapatkan satu Wah, purple keterangan bomb. kecil. Sang bayi alien kali ini berhasil mendapatkan purple bomb dengan hanya suriken belaka. Dengan informasi ya sama-sama masih keuntungan tadi sedikit lagi dari retribution-nya. Tapi ya ini menjadi keuntungan juga karena itulah turtle-nya ditukar dengan purple bomb. Keuntungan individu dari Kairi jadi sedikit berkurang juga. Yang penting River jangan kalah tapi sway low. Wah ini galak banget sih sama Ki. Berdua mereka penguasa dari Rivernya. Alright, lihat penguasa River kali ini para pasukan dari tim EVOS. Mereka mencoba untuk melakukan sedikit buying time karena dia tahu Erlan akan sangat power. Tapi jangan lupakan, ngomongin ke Randy, ini bisa menjadi distraction yang sangat mahal. Dia bisa gendong siapapun nantinya, Lim. Dan itu akan membuat tim Onyx akan nggak mau ngeluarin damage sama sekali. Skylar. Oke, Skylar. Terkena langsung ada blast from Skylar. Mencoba untuk melakukan defensif, dia ada masuk lane. Masih coba untuk menghindar dengan Skylar. Skylar will survive in the bottom lane. Masih selamat itu dia blessing duet defensif. Dan juga adanya damage reduction under turret. Kalkulasi lagi-lagi yang mantap dari Kiboy. Tapi Kiboy out of nowhere. Termakan kali ini. First blood di tangan dari para pasukan tim EVOS. Berhasil menggigit karena Kiboy out of nowhere. Tadi tidak terlihat oleh kamera. Boleh dicek VAR mungkin biar kita bisa melihat secara bersamaan. Ini cuma panis kayaknya karena Erlan. Skylar, udah gak ada Skylar Fury. yang akan terancam. Tapi ini plating gold yang manis sekali dari Erlan pastinya. Bebas banget dan full plating ya. Skylar udah dipastikan akan tertinggal dari segi goldnya. Hati-hati ya, Nathan sekarang buildnya lumayan beda loh. Dia pakai Wither of Heaven, adanya Windtalker biasanya, concentrated energy. Tapi Turtle kembali di setup. Coba di take over sama Albert atau tidak, kita bakal melihat di depan sana. Coach Shadow, Kairi dapat lagi. satu dan bisa dengan sangat instan. Randy memang menunggangi Dulunya Kairi, tapi siapa tanpa itu? adanya following up damage Kairi. sia-sia. Coba tentang Kiboy, yang menangkan sekarang Loki yang tidak memiliki hal lain, tapi di depan sana Blazing Red Fox Skylar. Hello. Pura-pura kabar pasukan Ya, dari tim EVOS akan menukar yang mengalami Kairi. Walaupun begitu, Skylar tetap harus dipanis. Mendapatkan satu the best thing yang bisa dilakukan oleh pasukan dari tim Onyx adalah dengan KYY. Dia lumayan sedikit memaksa tadi. Karena memang objektifnya udah dapetin tapi sakit banget.
Menyelamatkan Lutfi. Erlan kali ini dengan basic attack saja dan killing spree. Erlan, 3 poin kill di early game. Nathan Prematur ini nggak baik untuk Onyx loh. Kalau dia berhasil mendapatkan Nathan Prematurnya. One by one situation antara Albert dan juga Kyrie. Akan sini tapi nampaknya tidak ada. Memilih untuk mundur ke arah belakang, Skylar tidak mau lagi terburu-buru untuk masuk ke dalam karena dia tahu menjadi target utama dari para pasukan dari tim Onyx. Mungkin kali ini Lutfi telah membuka Brave Fighters. Memang agak sedikit terlalu terburu-buru, tapi target utama yang diberikan oleh Lutfi kali ini mencoba untuk menjaga pergerakan dari Sans. Dan ini dia. What's call ya? Ada Bang Jeffrey. Bang Jeffrey, halo Bang Jeffrey, selamat datang di MPL Playoff Bang Jeffrey. Ada Bang Aldi, Bang Lutfi sama Bang Jeffrey ya langsung aja. Ini ada di festival kita loh. Langsung ya. Ya Bisa bentar. ke sana. Oke, tapi lihat di depan sana Albert, hampir saja. Jeffrey Nichols, 11-12 ya Lin? Hah? 11-12. Apanya? Gantengnya. Oke, biar orang yang menilai, oke? Tapi balik lagi untuk ngelihat dari Turtle yang sebenarnya ini bisa di-setup loh oleh keduanya. Dan tak kenapa gue lebih suka ketika Evos melakukan counter setup. Oke. Jangan Evos yang tarik. Oke. Tapi kalau gitu, kita bakal lihat apakah ada perfect turtle untuk Onyx. Karena Kyrie masih agak terlalu jauh, zoning out yang sangat tepat Boy. dikeluarkan. Tapi Randy Sudah itu tidak mau tinggal diam. Randy juga ingin menukar dengan zoning out yang diberikan oleh seorang Lutfi. Ultinya lebih banyak untuk kabur Lutfi dari untuk mau set. menargetkan siapapun di belakang sana, tapi Kuat. Brave Fighters sudah tidak ada kali ini. Memang tidak terlalu lama, tapi yang dipastikan adalah untuk saat ini EVOS pegang kendali. Menangkap ke arah belakang, Oke, mencoba apa untuk itu? menargetkan sosok dari seorang Keyboy. Tapi permasukan dari tim EVOS Udah, berhasil kita melakukan hangover terhadap turtle yang mereka miliki. Dan di depan sana, Keyboy serang tidak ada lagi jalan untuk pulang. Poin kill lead setengah Erlan, didapatkan oleh Erlan, apanya? 4-0. Lim, ini bisa menjadi sebuah cikal bakal kemenangan untuk EVOS kalau mereka bisa mempertahankan Erlan on the track. Itu dia. Dan jangan lupa build Nathan sekarang itu lebih murah tapi udah ditabrak sepertinya. Akan coba ditabrak, tapi kalau mereka mencoba tabrak, ingat mereka dalam kondisi yang under. Oke, kita balik ke Nathan ya. Oke. Dengan adanya Feather of Heaven, Windtalker, dan build max-nya apapun turret itu, bawah. kristal sepertinya. Ini bakal Nathan. menjadi damage makan depan siapapun. Even itu Lutfi, even itu Keyboy. Itu bakal boy. Mungkin harus diperhatikan kali ini apa dia berhasil mendapatkan Shallow. Ada Berhasil yang mendapatkan lagi. untuk nowhere. Dibalikan kembali kanan dan Keyboy ada lagi jalur untuk pulang. Untung saja Keyboy masih berada di dalam turret altar yang dimiliki para pasukan dari tim Onyx. Bayangkan kalau nggak ada turret altar, ini akan bisa menjadi bencana dan bahkan lagi. Tsunami Slam. Tanpa ada following up damage permasukan dari Wah, Jamie. Kyrie. Mereka berhasil mendapatkan Malay masuk dengan refleksi Boy. dari Sora Skylar tidak mampu untuk menghentikan pergerakan para pasukan dari tim EVOS. Luffy, gitu lagi. Kyrie, dan bahkan Keyboy 3 poin kill yang sangat mahal. Ini sangat membuat para pasukan dari tim EVOS melambung dengan 3.500 gold difference. Ya pertukaran yang gak adil pastinya karena Key satu-satunya nih yang bisa diamankan oleh Onyx. Sementara midnya akan terbongkar dan vision midnya sudah dipastikan akan dibeli oleh EVOS. Jungle dari Kyrie makin terancam. Setup ke arah next objektif juga akan makin terancam. Onyx harus keluar nih dari zona bahaya mereka sekarang juga. Erlan, All Crystal sudah jadi. Holy Crystal sudah jadi. Tadi nggak pakai Holy Crystal aja, mereka udah nggak bisa untuk bisa mendapatkan Erlan. Dan semakin depan Lutfi, makin cepat Lutfi hilang. Makanya nih, hati-hati ya. Lutfi nggak boleh sembarangan lompat, tapi bakal diincer. Oke, tapi target Rafa Erlan nampaknya gagal. Tsunami Slam langsung instant kill berjuang seorang KYY. Tidak bisa dibendung kembali dengan Keyboy. Damage yang diberikan terlalu sakit. After Guardian for Revive dan di depan sana. Langsung memasuk wah. dengan seorang Albert tapi Swallow. Masih Dia bisa. nggak mendapatkan apapun. Gak ada yang bisa diangkat oleh Swallow. Itu dia, tarik ulurnya juga bagus sih dari Onyx. Mereka tahu nih, ketika mereka udah pakai Brave Factor-nya harus dimaksimalkan. Setelah maksimal, mundur. Dan tadi backup, saling covernya mereka juga sangat-sangat sempurna. Sehingga EVOS belum bisa dapetin apapun sebagai balasannya. Tapi gold masih dipegang EVOS nih. Onyx tetap harus jaga temponya. Berarti Stark Sky Pisar udah nyala ya, Sans ya. Udah ada Stark Pisar kali ini. Dan itu dia para penonton yang berada di MPL Arena Playoff. Nah, buat kalian semua yang belum datang ke MPL Playoff, masih ada hari esok sampai hari Minggu. Jadi siapkan tiket kalian, jangan tinggalkan atau nggak saksikan sendiri keseruan dan siapa yang akan menjadi wakil dari MPL Indonesia di ajang M7. Ya, tadi kayak juara FPL season 1 tuh kelihatannya. Mirip ya. Mirip ya. Tapi Lord akhirnya kembali tarik dan sekarang EVOS yang Dapat pegang. siapa? EVOS yang pegang setup kendali dari Albert di depan sana mencoba Oh, membuat Vika. taking boost. Langsung ada retribution dari Albert. Trifector telah dikeluarkan baru tapi warta masih ini. belakang. After Guardian Waduh, di boy. For nothing tapi Albert Shadow Kill berhasil melakukan point kill atau lebih dan blast dan from Scalar gak bisa membendung pasukan dari tim EVOS. Iya, Maka para pasukan dari tim Onyx mereka kehilangan Kyrie
dan juga Sans di depan mata. Albert tidak akan tinggal diam. Berhasil mendapatkan Waduh, triple kill. gagal. Oleh Keeper Mania, The Baby Alien mengamuk. Triple kill. Misalkan Skylar bahkan, hati-hati. Hampir aja ketangkep tadi, tapi Albertnya pun low banget. Dan Skylar seorang diri masih ada Holy Defense yang pastinya langsung di-trigger dari arah mid lane. MC. Wow, The Baby Alien Lim Oh, masih ada lagi. benar-benar mengerikan, mengacaukan fondasi dari Onyx, dan bahkan kita lihat di sini Lutfi seakan-akan masuk reflectors-nya. Ini seakan-akan dia nggak berguna, dia tumbang dengan instan. Padahal cukup mengandalkan damage reflectors dari Lutfi loh. Lebih ke harus cepet sih, follow up-nya nggak boleh lama-lama. Dia harus stun-nya keluar, harus di-follow oleh Keyboy. Lihat untuk defense saja, reflector-nya mau nggak mau harus dibuka. Ini benar-benar momen yang sangat-sangat cepat. Onyx, mereka nggak boleh kehilangan momentumnya sedikit pun. Sementara untuk Lost, mereka akan mulai masuk dengan Lord yang ada di bawah. Battle Mirror Image berhasil menghindari semua damage yang diberikan oleh para pasukan dari tim EVOS. Tapi dengan turret yang di arah bottom lane bakal coba mendapatkan Tsunami Slime. KYG masih bisa dihindari dengan adanya satu Avatar of Guardian. Tapi Lunox Abilias dari seorang Sasuke ada lagi. Sebenarnya Sasuke bisa masuk dengan Darkening dan Lutfi. Maksimal mencoba melakukan Brave Fighters untuk clear minion. Tapi di arah bottom lane, para pasukan dari tim EVOS pasti berhasil mendapatkan satu. 27 gila Albert. Zero kill Albert berhasil mendapatkan point kill, mencoba dibalaskan oleh Kairi, tapi nampaknya Kairi nggak bisa masuk lebih dalam. Kairi tertangkap oleh seorang Randy, ini akan menjadi bencana untuk tim Onyx. Oh, mereka masih mencoba karena mid-nya akan di-follow, mereka unggul jumlah dan best turret yang akan mereka incar. Really, mereka paksa untuk mendapatkan satu pemain turret di depan sana. Tapi clear minion yang sangat cepat berhasil dilakukan oleh para pasukan dari tim Onyx. Ini dia kesempatan untuk para pasukan dari tim EVOS untuk menghabisin seluruh jungle dari Kairi. Wow. Kairi tanpa junglernya, dia nggak akan berdaya dengan gold yang hanya 6.500 gold saja. Itu dia, tapi lihat keunggulan gold dari EVOS. Ini bahkan di regular season pun gue sangat jarang melihat Onyx kondisinya seperti ini. Dan masih terus nambah. Winning concern masih ada memang. Mereka masih punya 2 damage dealer yang sangat-sangat ekstrim. Bahkan 3 bersama dengan Kairi. 2 physical, 1 magical. Tapi lihat Erlang. Wind of Nature. Counter item untuk Skylar dan juga Kairi udah ready. Sisa satu lagi, penetrasi Divine Blade mungkin bakal menjadi opsi yang sempurna. Alright. Tapi mereka pasti akan menuju ke arah objektif sih. Objektif terlebih dahulu, baru mereka akan coba untuk team fight menuju ke arah best turret lagi. Dan sekarang, jangan lupakan buat kalian semua. Ini ketika objektif, Onyx biasanya suka banget untuk ngambil gambling. Apapun itu dari game 1 tadi kita sudah lihat. Dan kalau itu terjadi dan hasil di take over, EVOS Shatun yang sangat mahal akan membalikan seluruh keadaan walaupun 9.000 gold difference yang mereka miliki. Keyboy, Tsunami Slave, berhasil mendapatkan Keyboy, instant kill kah akan terjadi. Waduh, Tapi Keyboy. betul, tanpa adanya Keyboy mereka nggak bisa melakukan gambling. Termasukkan dari tim EVOS. Vision memang terlihat jelas. Tapi Lord Free sudah pasti akan didapatkan oleh tim EVOS. 8.000, 9.000, 10.000, dan kalau di atas 10.000, defense ini menjadi sulit banget untuk Onyx tanpa ada high ground. Itu dia, mereka nggak punya spam skill. Mereka skillnya itu rata-rata untuk team fight kan. Even itu dari Kairi, Sans, ataupun Skylar. Blazing Grid untuk clear wave kayaknya itu menjadi opsi terakhir aja. Winter Crown, wow. Ini udah sinyal tempur nih dari Skylar. Mereka sadar, oke, Skylar nggak bakal bisa nahan damage di depan. Winter ini bisa menyelamatkan hari dari Skylar. Tapi fighting yang dilakukan EVOS itu juga lumayan bahaya nih. Mereka bisa aja nih pancing Blazing Duet, pancing Winternya, dan kita akan lihat nih apa high ground defense mampukah Onyx untuk bertahan. Lord Kalau Onyx bertahan Papa. menuju dengan adanya Lord bergerak di arah bottom lane, target dari Randy dan Brady di belah sana. Lupi hilang satu persatu bakal coba ditangkap. Permasukan tim EVOS, mereka mencoba untuk merontokkan terlebih dahulu best turret-nya agar bisa masuk ke dalam Swallow. Belum ada yang bisa diangkat dan Balikin. Blazing Skylar mencoba untuk mematikan permainan para pasukan tim EVOS, tapi nampaknya gak kuat. Messi tetap pojok fokus ke arah turret dan